Tahun pasti ada kejadian-kejadian yang mulai timbul tuh, istilahnya PKI-PKI gitu ya. Jadi setiap tahun memang ada nih kayak gini, coba-coba gitu ya, coba-coba. Hai Kadrun, sebentar lagi bulan September. Jangan lupa ya, hashtag PKI dan komunisnya. Semangat ya. Maaf ya, cuman ingatkan. Masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah. Bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran. Ini terlalu gopoh ya, Saudara Gatot Nurmantio ya. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior, dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya Dudung Abdul Rahman itu, legend. Hanya minta klarifikasi. Sayang ya, seorang purnawirawan bintang 4 kok teriak-teriak di jalan ya, maki-maki pemerintah. Bukan begitu caranya, bukan begitu. Sayang ya. Jadi kalau ada kekuatan, dari manapun datangnya itu, radikal ya, yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila, itu adalah musuh negara. Ya, jangan langsung membuat satu statement yang bombastis begitu, yang mengundang kegaduhan. Maka mungkin beliau mempunyai ambisi politik, ya. Mungkin juga mempunyai agenda politik. Itu wajar, itu tidak salah. Tapi yang saya ingatkan sama beliau ini, adik saya satu ini, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jalur sistem, jangan di luar sistem. Turun ke jalan teriak-teriak mencaci maki pemerintah, itu di luar sistem. Sekarang gini aja kepada mereka yang selalu mengangkat isu bahwa komunis ancaman, siapa tokohnya yang muncul? Bagaimana bentuk organisasi? Bagaimana modus mereka bergerak? Tolong kasih tahu saya. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Mestinya penyebabnya itu Abdul Somad. Abdul Somad itu harus ditangkap karena dia sudah menghina, salib. Saya bilang, tangkap Abdul Somad atau lepaskan Muhammad Kaceh. Itu namanya adil, itulah keadilan. Minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad. Jangan sampai ada kroni-kroni Abdul Somad yang bisa bertausiah di mana-mana, merusak seni-seni kehidupan toleransi. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Kitab suci Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Ayatnya banyak sekali. Saya hafal ayat-ayatnya. Al-Baqarah ayat 191. Hidup untuk agama, yaitu tadi, bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Alah, kalau Jenderal Bonaparte itu mah kecil lah. Menjadi pertanyaan, siapa di belakangnya? Dia bilang ini Muhammad Kaceh membuat disintegrasi. Sendiri dia nggak merasa. Dia nggak merasa bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya ya terhadap toleransi dan intoleransi ya korupsi. Apalagi komentarnya itu wah tindakan terukur. Masa seorang jenderal kayak begitu ngurusin sampai ke tinja-tinja? Itu bukan jenderal, itu kopral. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk umak di agama aja. Coba, agama itu asalnya dari mana sih? Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini main hakim sendiri. Nah ini yang disayangkan ya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh
agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Sama saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan. Apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun. Ya bingung juga saya itu. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Menganggap saya ini menjadi apa? Berpikiran saya berbahaya. Di mana berbahayanya? Ya, agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya. Dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan sebagainya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan, muslimin. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebukin KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, jenderal polisi terkenal. Disodorin surat. Ya, diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh. Itu kan sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan, kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa dimapes jadi dibunuh, nggak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC, karena KC itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari-cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech. Ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus. Banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun.
saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Nggak boleh bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bib, iki lagi rame gitu. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu.
Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ramai yang di Kostrad itu terus terang kami tidak pernah lihat. Ada patung bapak kecil di situ pun kami tidak tahu. Tapi yang saya tahu dari wawancaranya Pak Gatot itu ada Pak Harto, Pak Nasution, dan Pak Sarwedi ya. Itu yang katanya dihilangkan atau diturunkan atau dipindahkan lah gitu. Tapi kami sendiri tidak tahu kalau ada museum di situ, tidak pernah tahu. Tahun pasti ada ya, ada kejadian-kejadian yang mulai timbul tuh, istilahnya PKI gitu ya. Kemarin aja yang bunuh atau Ustadz itu dia ngaku dia PKI, padahal mungkin juga bukan PKI. Jadi setiap tahun memang ada nih kayak gini, coba-coba gitu ya, coba-coba
Terus respon masyarakat nanti kayak gimana. Tapi yang jelas sih memang kita harus waspada, harus siap. Jangan sampai kejadian tragedi seperti tahun 65, 30 September, jangan terulang lagi. Sakit, Mbak. Yep. Sakit banget. Baik. Bukan saya aja yang sakit, bangsa Indonesia pun sakit. Sakit perasaannya. Dan kalau orang-orang ngomong mengenai PKI ini biasa, nggak ada apa, ya itu urusan dialah. Yang jelas kami siap. Kami siap. Dan TNI pun siap. Kita harus tetap waspada. Karena gangguan-gangguan seperti ini nih pasti akan muncul lagi. Dan itu dari tahun ke tahun. Kalau memang ada pergerakan PKI, kami siap. Ormas Islam pun siap. Dan Indonesia siap lah pokoknya. Lalu pertanyaan tadi yang sangat ditunggu-tunggu, masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Bagi saya, itu sah-sah saja di negara demokrasi. Namun, mari kita lihat bersama, apa yang belakangan ini makin sering terjadi di tengah kehidupan bangsa saat ini. Satu, praktek pemerintahan komunis. Di banyak negara memperlihatkan perkembangannya. Komunis gaya baru dengan ciri-ciri kekuasaan terpusat dikendalikan oleh sekelompok elit, oligarki. Sering melakukan postrat politik, bohong, janji palsu, fitnah, dan lain-lain. Senang memecah belah rakyat, menghalalkan segala cara untuk berebut dan mempertahankan kekuasaan termasuk cara-cara kekerasan. Melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik, menyusup ke semua lini kekuasaan. Ini yang sangat berbahaya. Bahkan sampai ke TNI juga. Menghadapi komunis hari ini, sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula, hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia. Tetapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta akan mudah saja melakukan pemberontakan sejak 26 sampai saat tadi. Terlebih lagi, pasca pemberontakan G30 PKI telah melarikan dendam politik segolongan orang yang hari ini merupakan keturunan biologis dari para anggota maupun pimpinan PKI beserta underbownya atau pihak-pihak yang bersimpati telah menjelma menjadi komunis gaya baru yang terus akan bercita-cita menguasai negeri ini dan mengganti Pancasila. Bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran, atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi. Adalah museum postrat dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Dan patung itu sekarang tidak ada bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Saya mengetuk jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi untuk hanya sekedar mengejar jabatan dan akan bermuara pada ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya masih ada jiwa patriotisme dan kesatria di relung hati para prajurit TNI dimanapun mereka bertugas. Bersihkan ini semuanya agar peristiwa kelam yang lalu tidak terjadi lagi. Tidak setuju sama sekali. Mengapa? Karena begini ya, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Jadi kalau ada kekuatan dari manapun datangnya itu radikal ya, yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila,
itu adalah musuh negara. Tidak mungkin ya anggota TNI akan termakan oleh susupan seperti ini. Ini terlalu gopoh ya, Saudara Gatot Nurmantio ya. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya Dudung Abdurrahman itu, Letjen. Ya. Tanya, minta klarifikasi. Ya, jangan langsung membuat satu statement yang bombastis begitu, yang mengundang kegaduhan. Ya, muncul lagi statement tambahan, komen tambahan yang lebih menggaduhkan lagi. Ini sangat tidak sehat ya. Bahwa di Islam itu, akidah Islam itu dilarang sekali untuk memuja-muja patung. Nah ini yang terus mungkin membebani pikiran dia. Ya, maka dimintalah kepada Pak Dudung selaku Pangkostrat Eksis yang sekarang ya izin untuk bisa memindahkan patung itu. Jadi jangan terlalu gopoh ya membuat statement yang sangat bombastis seperti yang dilakukan Pak Gatot. Ini gaduh jadinya. Padahal yang kita harus hindari adalah kegaduhan-kegaduhan. Bahwasanya mungkin Pak Gatot ini kan seseorang purnawirawan, sudah purna tugas. Tapi saya yakin belum purna pengabdian. Masih ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Maka mungkin beliau mempunyai ambisi politik, ya. Mungkin juga mempunyai agenda politik. Itu wajar, itu tidak salah. Tapi yang saya ingatkan sama beliau ini, adik saya satu ini, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jalur sistem, jangan di luar sistem. Turun ke jalan teriak-teriak mencaci maki pemerintah, itu di luar sistem. Mungkin boleh saya ulangi lagi, saya kasih contoh ya. Yang namanya Prabowo Subianto, ya. Itu punya ambisi politik, punya agenda politik dia. Apa yang dilakukan? Dia membentuk partai. Itu yang benar dalam sistem, tidak di luar sistem. Ya. Apa yang dilakukan Prabowo itu benar. Di dalam jalur sistem, jangan di luar sistem. Nanti coba saya ketemu sama dia adik saya. Ya, saya juga sebetulnya, dia itu punya potensi sebetulnya. Tapi kalau potensinya dilakukan dengan langkah yang keliru, kasihan dia. Kasihan ya. Bagaimana itu PKI selama eksis dulu? Saya sudah jelaskan. Bahwa selama eksis dulu, ya, PKI selama eksisnya adalah satu-satunya partai yang menggunakan dua cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Melalui apa? CCPKI, Komite Sentral PKI. Siapa? Ketuanya, Aidit sebagai ketua. Cara kerja kedua, strictly ilegal. Ya, kita baru tahu ya, ada namanya Sam Kamaruzaman sebagai ketua Biro Khusus PKI. Cara kerja strictly ilegal. Yang pertama yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI selama eksis komunisme ya. Yang kedua, ya, PKI selama eksis dulu, di samping merupakan partai yang berada di percaturan politik kita, ya, di negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasional. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Artinya apa? Pergerakan komunis di Indonesia ini selalu monitor oleh komunisme internasional, selalu disupport. Namanya komunis tidak pernah mengenal istilah kalah. Yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan, mereka menerapkan strategi berikutnya, mengendap ke bawah permukaan, bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Itulah strategi komunis. Nah sekarang kenyataan, 2 kali pemberontakan di negeri kita oleh komunis. PKI musuh, ya 30 PKI yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Nah, berhasil. Tidak pernah. Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini tidak cocok oleh benih Marxis dan benih komunis. Oleh karenanya muncullah keputusan rakyat dalam ketetapan MPR S nomor 25 melarang paham Marxis-Leninis komunisme di Indonesia, membubarkan. Ya. Jadi kalau PKI sekarang mau bangkit kembali, kita sudah punya payung, Bu Aiman. Ya sudah punya payungnya. Pak Jokowi presiden dalam dialog dengan santri di Jawa Barat ya. Ada santri yang menyampaikan kekhawatiran bangkitnya kembali komunis. Apa reaksi presiden Pak Jokowi? Loh, kalau soal itu kan kita sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali ya digebuk. Nah sekarang kita lihat kenyataan dunia. Komunisme internasional. Cina, sejak Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri,
dengan falsafahnya tidak peduli kucing itu warna hitam kah, putih kah, kuning kah, belang kah, yang penting kucing itu bisa nangkap tikus. Maka dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat Cina, membangun ekonomi Cina, Deng Xiaoping mengadop sepenuhnya sistem kapitalistis. Dan sekarang Cina menjadi negara kapitalis terbesar bersama Amerika. Sudah tidak lagi, tetapi sistem pemerintahnya masih dalam satu partai. Sudah tidak ada lagi kekuatan internasional komunis bisa mendukung Indonesia. Sekarang ini aja kepada mereka yang selalu mengangkat isu bahwa komunis ancaman, masih tahu saya. Siapa tokohnya yang muncul ini? Bagaimana bentuk organisasi? Bagaimana modus mereka bergerak? Tolong kasih tahu saya. Tidak usah Panglima TNI, tidak usah Kapolri. Saya sebagai ketua umum Kopabri akan saya bawa pasukan Kopabri menghantam mereka. Kalau jadi jangan terlalu paranoid gitu loh. Ya. Seolah-olah tidak ada, susah untuk bangkit kembali. Susah. Dan sudah terjadi secara alami. Tetapi yang harus kita cegah adalah jangan dengan payung rekonsiliasi, hai anak-anak komunis, hai cici-cici komunis, berkeinginan untuk membangkitkan kembali komunis. Saya rasa itu yang harus kita cegah. Dan rasanya kok sulit buat mereka untuk jatuh ke lubang yang sama. PKI-nya sendiri kan sudah tidak ada. Ya, sudah dilarang. Organisasinya sudah tidak ada. Ya. Tapi yang harus kita waspadai adalah tematiknya, cara-caranya yang sekarang ini sudah dimiliki oleh semua kekuatan yang memang menentang ingin bangsa ini bubar gitu loh. Nah, ini harus diwaspadai. Sayang ya seorang purnawira bintang 4 kok teriak-teriak di jalan ya, maki-maki pemerintah. Bukan begitu caranya, bukan begitu. Sayang ya. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini, atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.